Selamat pagi teman-teman. Wah, senang sekali ya hari ini kita bisa berkumpul bersama lagi ya di ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, kita bisa berkumpul seperti ini ya, bisa sekolah minggu itu karena penyertaan Tuhan ya, karena Tuhan Yesus sudah baik untuk kita. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan sudah menyertai kami sehingga kami bisa beribadah di tempat ini dengan baik ya Tuhan. Dan kami mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memujikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita mau memujikan dengan sungguh-sungguh ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi yang firman kali ini bukan Kak Karin ya. Ada Kak Ririn yang mau firman ya. Kak Karin panggil dulu ya. Kak Ririn. Duh, di mana dia ya? Coba Kak Karin panggil dulu ya. Sebentar ya. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Aduh, sudah gede-gede ya. Bagus-bagus, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Duh, mama papa pasti seneng. Apa kabar adik-adik semua, sehat semua ya? Kuat ya, semangat ya. Oh iya, sebentar lagi itu kan Paskah ya. Nah, tahu nggak Paskah? Masih ingat nggak Paskah itu apa? Kak Ririn punya apa ini? Coba, ayo, apa? Dipakai di sini. Ini nanti aktivitas ya.
dipakai di sini, di kepala. Ada yang ingat nggak ya? Ada yang tahu nggak ini apa? Oh, mahkota duri. Tapi ini nggak tajam adik-adik karena buat sendiri dari plastik. Nah, kalau lihat mahkota duri, berarti ingat apa? Ingat sama Tuhan Yesus. Kemudian, nih adik-adik tahu apa? Salib ya, salib. Kalau lihat salib berarti kita ingat apa? Ingat pengorbanan Tuhan Yesus juga. Nah, kenapa sih kok Tuhan Yesus itu harus disalib? Kenapa kok Tuhan Yesus itu harus dikasih mahkota duri, harus menderita? Kenapa dia harus disalib? Tangannya kanan dan kiri dipaku, kemudian ditombak, pinggangnya, kakinya juga dipaku. Duh, kenapa ya? Nah, kita mau cerita tentang firman Tuhan, kenapa Tuhan Yesus bisa disalib. Tuhan Yesus diadili, sebelum disalib, Tuhan Yesus itu diadili oleh Pilatus. Kenapa kok Tuhan Yesus ditangkap dan diadili? Karena orang-orang masyarakat, ada pemuka-pemuka agama, orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan Tuhan Yesus yang menyebarkan tentang firman Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Allah Bapa. Wah, mereka nggak suka. Itu menyesatkan, itu menistakan agama, itu nggak benar. Tuhan Yesus itu nggak benar sama sekali. Mereka membuat fitnah. Kemudian Yesus ditangkap, Yesus diadili. Waduh, akhirnya dijatuhi apa? Dijatuhi hukuman salib. Nah, hukuman salib ini adalah hukuman yang paling kejam sekali adik-adik. Untuk apa biasanya? Untuk mereka yang penjahat-penjahat yang jahat sekali. Apakah Yesus seperti mereka? Apakah Yesus berbuat kejahatan? Apakah Yesus berbuat kesalahan yang besar? Tidak sama sekali. Tuhan Yesus menyebarkan firman kebenaran Allah ya, supaya kita semua tahu bahwa ada Allah Bapa yang mengasihi kita, bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang harus percaya kepada Allah Bapa. Akhirnya Tuhan Yesus dibawa keluar ke Golgota. Dengan apa? Dengan meminggul salib yang berat sekali. Tuhan Yesus dicambuk di tengah terik matahari yang panas. Tuhan Yesus berjalan terseok-seok. Kemudian dilihat orang banyak sekali. Inilah raja orang Yahudi. Inilah. Wah, diejek-ejek. Kenapa mereka bilang ini raja orang Yahudi? Karena mereka ingin mengejek Tuhan Yesus. Raja kok disalib? Raja kok ditangkap ya? Kok gak bisa membebaskan diri? Ya ini nih raja orang Yahudi kalau mau tahu. Nah, lihat ini Tuhan Yesus dihina, diejek, dilempari sambil membawa salib menuju ke Golgota. Sampai di Golgota, kemudian disalib, dipakaikan mahkota duri, di tangannya dipaku, kakinya dipaku, dan ditombak. Aduh, kalau kita bayangkan, kalau kita baca lagi firman Tuhan, kalau Kak Ririn baca dan ingat setiap mau Paskah tentang penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib ini, rasanya pengen nangis terus. Apalagi waktu kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu juga manusia seperti kita. Tuhan Yesus itu mempunyai rasa takut. Takut, sedih. Kenapa aku harus seperti ini? Kenapa saya harus menanggung kekejaman ini? Itu Kak Ririn pasti kalau berdoa, ingat Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, di Taman Getsemani, sebelum ditangkap, sebelum diadili. Itu rasanya mau nangis loh adik-adik. Aduh, Tuhan Yesus berdoa dengan ketakutan yang luar biasa pada malam hari dengan murid-muridnya. Apa? Tuhan Yesus doanya, kalau bisa Tuhan, dia berdoa dengan Allah Bapa,
Dia minta kalau bisa beban ini rasanya lepas dari saya. Saya nggak usah menanggung. Nah, seperti kita ya adik-adik, kalau kita tidak berbuat salah sama sekali, terus ada teman yang bilang, wah kamu yang salah, harusnya kamu yang dihukum. Rasanya sedih gak? Sedih sekali. Nah, Tuhan Yesus tetap tapi dengan tenang. Tuhan Yesus berkata, apa? Kalau memang kehendakmu yang jadi Tuhan, Bapa Allah Bapa, ya saya akan menuruti. Nah, itu adalah bentuk dari ketaatan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa. Karena Tuhan Yesus tahu tujuannya dia disalib. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita manusia yang sudah berdosa. Jadi Tuhan Yesus menderita di kayu salib itu untuk mengampuni dosa kita, supaya kita diampuni dosanya. Dia berkorban untuk kita semua. Nah, perlu nggak kita membalasnya adik-adik? Harus sekali. Perlu nggak kita bertobat? Harus bertobat. Gimana cara kita balasnya ya? Kita balasnya harus dengan menuruti kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Lewat firman Tuhan, rajin baca Alkitab. Kita menuruti, bukan hanya rajin baca toh, tetapi kita tahu bahwa ada yang benar dan yang salah. Yang salah harus tidak kita lakukan lagi. Ada perbuatan yang benar yang harus selalu kita tumbuhkan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kalau ada teman-teman yang mengejek kita, gak usah bales. Hal-hal yang kecil sekalipun kita harus selalu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita selalu mengasihi Tuhan. Karena kehidupan kekal nanti yang akan dihadiahkan buat kita semua. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang buat kita semua. Dan Tuhan sudah menyelamatkan kita lewat salib, di kayu salib buat penderitaannya yang luar biasa. Tuhan Yesus pun setelah disalib, ada pemuda yang bernama Yusuf yang menurunkan Tuhan Yesus, minta Pilatus bahwa Tuhan Yesus tuh harus dikuburkan loh. Enggak, mosok mau disalib terus, dibiarkan saja seperti dua penjahat di kiri kanannya. Tetapi Yusuf ini juga setia dengan Tuhan Yesus. Yusuf ini dari Arimatea sangat juga mengasihi Tuhan Yesus. Dia melihat penderitaan Tuhan Yesus, dia merasa sedih sekali dan dia menurunkan Tuhan Yesus dari salib, kayu salib. Dia membawa kain lenan ya, kain yang bagus waktu zaman dulu. Dia mengkafani Tuhan Yesus. Kemudian dia bawa ke ada sebuah gua. Kalau dulu nguburnya nggak di bawah ya seperti sekarang, tetapi di gua yang gede gitu, ditaruh, dimasukkan, kemudian ditutup sama batu yang besar sekali. Nah, Tuhan Yesus dikuburkan di dalam gua itu. Oleh siapa? Oleh Yusuf dari Arimatea. Nah, sekarang adik-adik, kita harus selalu ingat, kalau kita mau, kadang kita nakal, kita ingat, oh ya, Tuhan Yesus sudah mengampuni dosaku. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk kita semua. Jadi harus ingat, setia, dekat sama Tuhan. Kalau kita sedih, kalau kita khawatir, kalau kita takut, kita harus ingat bahwa ada Tuhan Yesus. Senang Tuhan Yesus kalau kita datang kepada Dia. Kita berbicara lewat doa-doa kita setiap hari. Jangan malas doa ya. Nggak ada toh yang malas doa.
Wah, pasti semuanya berdoa berbicara dengan Tuhan Yesus supaya kita semakin kuat dan semakin dekat dan semakin mengasihi Tuhan Yesus dan kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan Yesus. Firman Tuhannya sudah selesai, kita akan renungkan satu ayat hafalan ya. 1 Petrus 3 ayat 18a. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Kak Ririn ulangin lagi ya. 1 Petrus 3 ayat 18a. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Kak Karinnya mana? Tak panggil dulu ya, adik-adik tunggu sebentar ya, panggil dulu. Kak Ririn mana ya? Katanya tadi mau ngajak nyanyi bareng. Ya sudah, kita nyanyi sendiri dulu ya. Sama teman-teman di rumah ya, kita mau mengingat firman Tuhan hari ini ya, dengan pujian Yesus disalib karena cintanya. Oke? Yesus disalib karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalib karena cintanya, dosa dihapusnya. Yesus disalib karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalib karena cintanya, dosa dihapusnya. Ya, Kak Karin hari ini mau mengingatkan lagi ya, hari ini ada aktivitas ya yang adik-adik di rumah kerjakan ya. Kalian menuliskan dosa-dosa kalian ya yang pernah kalian lakukan di selembar kertas ya. Boleh diacak-acak di mana-mana. Setelah itu kalian bisa menyobeknya ya. Disobek itu tandanya dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, sudah dihapuskan oleh Tuhan kita ya di kayu salib ya. Jadi kita sobek-sobek ya, lalu kita buang ya, kita buang. Tapi habis itu diambil lagi ya, maksudnya buang di tempat sampah ya, tidak mengotori rumah ya. Lalu kita ambil satu kertas lagi, kita mau menuliskan komitmen atau doa kita supaya kita tidak mengulangi dosa kita lagi. Lalu doa minta kekuatan dari Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan. Kita bisa tuliskan di selembar kertas itu. Lalu jangan lupa kita foto ya dosa-dosa yang sudah disobek tadi. Lalu komitmen kita, doa kita difoto, jangan lupa ya. Nah, Kak Karin juga mau ingatkan lagi aktivitas yang minggu-minggu lalu juga bisa dikerjakan ya. Jadi kalau sudah terkumpul 3 aktivitas, bisa difoto lalu dikirimkan ke guru kalian masing-masing ya. Nanti ada reward untuk kalian ya. Kak Karin juga mau mengingatkan minggu depan tanggal 17 April pukul 11 ya, jam 11 siang kita akan memperingati hari Paskah ya bersama teman-teman sekolah minggu kelas besar yang lain. Kita akan merayakan Paskah bersama ya dengan Zoom dan YouTube ya. Kalau bisa teman-teman semua masuk Zoom semua, ikut Zoom. Jadi biar seru ya. Karena nanti akan ada sesuatu yang menarik waktu Zoom ya. Jadi kalian harus ikut Paskah tanggal 17 April, oke? Nah, kita sudah
selesai sekolah minggunya, ibadah sekolah minggunya hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami di dalam ibadah sekolah minggu kami hari ini. Tuhan Yesus, kami mau taat kepadamu karena Engkau sudah begitu mengasihi kami ya Tuhan. Kau sangat menyayangi kami, sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Kami mau taat kepadamu. Kami mau percaya dan menyerahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di Paskah besok ya. Bye-bye.